بسم الله الرحمن الرحيم. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdul Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masuk pada bab yang baru, bab minasyirki iradatul insani bi'amalihi ad-dunya. Termasuk kesyirikan adalah seorang berniat dengan amalannya mendapatkan dunia. Ya, tentunya ini yang kita bahas adalah amalan-amalan syariat, ya. Amalan-amalan syariat yang berkaitan dengan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Maka barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan juga perhiasannya, kami pun akan berikan kepada mereka amalan-amalan mereka pada dunia, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Al-ayatu tsaniyah qauluhu ta'ala, ayat kedua Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan di akhirat kecuali neraka. Jadi orang yang mengharapkan dunia dengan amalannya yang harusnya dia ikhlaskan untuk Allah, maka balasannya adalah neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Dan akan batal apa yang mereka lakukan di dunia tersebut, dan batil apa yang telah mereka lakukan. Jadi akan batal, ya, hilang pahalanya, lenyap, tidak akan mendapatkan balasan. Munasabatul babi li kitab tauhid, kecocokan bab ini untuk kitab tauhid adalah bayanu annal amal li ajli dunya syirkun. Jadi beramal karena dunia itu termasuk dari kesyirikan. Yunafi kamal tauhidi, menghilangkan kesempurnaan tauhid, wa yuhbitu al amala, dan juga membuat batal amalan tersebut. Wa yaftariqu anil babi alladzi qablah, dan pembahasan ini berbeda, ya, tentunya dengan dari bab yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu apa? Riya. Yang namanya riya itu berarti apa? Kepada manusia, ya. Kalau riya itu kepada manusia. Tapi kalau ini pembahasannya agak mirip dengan riya, sama-sama karena dunia, tapi lebih umum. Ya, lebih umum. Jadi dia beramal itu supaya dia, barakallahu fikum, mendapat jabatan misalkan. Kalau dia pinter, supaya dia bisa menjadi ustadz, ya, atau menjadi pimpinan, dan seterusnya. Anna hadza amalun li ajli dunya yusibuha, bahwa ini adalah amalan yang memang diniatkan karena dunia yang dia akan dapatkan. Wal mara'i amala li ajlil madhi faqat. Adapun mara'i itu amalan-amalan yang terdapat riya, itu adalah amalan hanya untuk mendapatkan pujian saja. Ya. Kalau riya itu sekedar pujian. Tapi kalau misalkan pembahasan ini adalah memang dia ingin mendapatkan kenikmatan dunia. Yuridul hayatad dunya wa zinataha, dia inginkan kehidupan dunia dan juga perhiasannya. Ayuridu bi'amalihi thawabad dunya wa malaha, dia menginginkan dengan amalannya adalah pahala dunia dan juga hartanya. Ya, tentu sia-sia, ya, orang yang demikian sifatnya. Nuwaffi ilaihim nuwaffiru lahum thawaba amalihim bisihhati, maka kami berikan kepada mereka pahala amalan mereka dengan apa? Dengan kesahihan, kesahan, sah, memang sah. Wasururi, dan juga dengan kebahagiaan. Bil ahli, untuk siapa? Untuk pelakunya.
atau dengan keluarga, wal mali atau harta, wal waladi atau anak dan anak. La yubkhasun, la yunkusun atau la yunqusun, mereka tidak akan dikurangi, diberikan oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi yang jihadnya karena ingin mendapatkan ghanimah, Allah kasih ghanimah tadi, takdirkan dia mendapatkan ghanimah. Yang hijrahnya karena harta, Allah kasih harta. Laisa lahum fil akhirati illa an-nar, dan mereka tidak mendapatkan di akhirat kecuali neraka saja. Li'annahum lam ya'malu illa li hayati dunya. Kenapa? Karena amalan dia itu tidak diniatkan kecuali untuk kehidupan dunia saja. Artinya apa? Pahalanya untuk dunia, sebatas di dunia. Wa habita batal. Jadi amalannya bukan sekedar apa? Mendatangkan mudarat, bukan sekedar hilang pahalanya, bahkan batal. Ma sana'u fiha, apa yang telah mereka lakukan fil akhirati, kelak di akhirat, falam yakul lahum thawabun alaih, maka mereka tidak akan mendapatkan pahala atas amalan itu, li'annahum lam yuridu bihil akhirata, karena dia tidak menginginkan dengan amalan itu akhirat. Makna ayat ini ijmalan, makna dua ayat ini secara global adalah anna man kanatid dunya hammahu wa talabatahu fanawaha bi'amalihi walam yaltafit lil akhirati, bahwa orang yang dunia merupakan tujuan hasratnya yang dia cari, kemudian dia niatkan dunia dengan amalan-amalannya, dia tidak menoleh kepada akhirat, jazahullahu bihasanatihi fid dunya insya'a ta'ala, maka Allah berikan kebaikan-kebaikan dia di dunia insyaallah. Ya. Tidak sedikit ya orang yang beramal akhirat tapi yang dituju adalah dunia, dan Allah berikan apa yang mereka inginkan. Dan ini yang menjadi teguran untuk kita ya, jangan sampai tatkala kita belajar ya, kita menginginkan untuk menjadi punya pondok, menjadi punya pimpinan dan seterusnya. Maksudnya kita tidak ada harapan, tidak berharap akhirat sama sekali. Kita cuma ingin itu. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala kasih tujuan kita itu, nah di sini kita hati-hati ya, bahwasanya takutnya ternyata amalan kita itu sebatas balasannya di dunia. Kama fil ayatil ukhra, sebagaimana dalam ayat yang lain, man kana yuridul ajilata ajjalna lah fiha ma nasya'u liman nurid. Barang siapa yang menginginkan buru-buru, pahalanya pengen buru-buru dikasih, buru-buru diganti dengan nikmat, maka kami pun akan berikan segera di dunia apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Al-ayah thumma yufdi ilal akhirati wa laysa lahu hasanatun yu'ta biha jazaan. Kemudian mengantarkan kepada akhirat. Wa laysa lahu hasanatun, kemudian dia tidak punya kebaikan yang akan diberikan kelak di akhirat sebagai balasan. Ini ya memang akan mendapatkan hasilnya, tapi tadi tidak akan mendapatkan balasan di akhirat. Munasabatu dzikril ayataini fil bab, kecocokan penyebutan dua ayat ini dalam bab adalah annahuma bayyanata hukma man arada bi'amalihi dunya, bahwasanya kedua ayat ini menjelaskan hukum orang yang menginginkan dengan amalannya dunia, wa ma'alahu fid dunya wal akhirah, dan tujuannya, konsekuensinya di dunia dan akhirat, atau wa ma'a Allah lah maksudnya wa malahu fid dunya wal akhirati. Apa maksudnya? Tidaklah bagi dia di dunia dan akhirat. Karena di sini ada akhirat ya. Taib, ma yustafadu minal ayataini, apa yang bisa diambil faidah dari dua ayat ini? Al-ula, yang pertama, fihi ma anna syirka muhbitun lil amal.
Pada dua ayat ini menjelaskan bahwa syirik itu membatalkan amalan. Wa anna iradatad dunya wa zinataha bil amali muhbitatun lah. Dan bahwasanya menginginkan dunia, perhiasannya dengan amalan itu membatalkan amalan tersebut. Ya, niat itu membatalkan amalan tersebut. Sudah tidak dapat pahalanya dan batal. Ya, takutnya apa? Masih ada tanggungan kalau dia dengan sholatnya menginginkan dunia, takutnya apa? Tanggungan kewajiban sholat dia tidak gugur. Atsaniya fihi ma anna Allah qad yajzi al-kafir wa talib ad-dunya bihasanatihi fid dunya wa la yabqa lahu fil akhirati hasanatun yujaza biha. Pada dua ayat ini juga bahwa Allah Subhanahu wa taala membalas orang kafir. Nah, ya. Makanya orang kafir antum lihat ya, yang mereka kerjanya semangat, nyari duitnya semangat, Allah kasih. Mereka yang kaya-kaya dari kalangan kafir itu bukan berarti mereka tidak kerja, tidak berjuang, enggak. Mereka punya. Ya, mereka juga berjuang. Dan Allah kasih. Kenapa? Karena memang tujuan mereka berjuang sebatas di dunia. Allah kasih. Wa talibad dunya bihasanatihi fid dunya. Dan juga Allah berikan para pencari dunia dengan kebaikan-kebaikannya di dunia. Allah kasih yang muslim, yang mereka kerja, yang mereka beramal soleh tapi niatnya dunia dikasih oleh Allah. Wala yabqa lahu fil akhirati hasanatun yujaza biha, dan tidak tersisa bagi dia di akhirat kebaikan yang akan dibalas untuknya. Atsalisa fi ma tahdhiru asyadidu min iradatid dunya bi amalil akhirati. Terdapat peringatan keras dari niat dunia, ya, mendapatkan dunia dengan sebab amalan akhirat. Tidak boleh, ya. Ya, kalau misalkan yang kecil-kecil, misalkan si Ahmad dia puasa, nah, supaya dapat THR dari orang tuanya, nggak boleh, mat. Taib. Ar-rabi'a fihi ma hal hathu ala iradatil akhirati bil a'mali shalihah. Nah, di dalam ayat ini juga motivasi untuk senantiasa berniat akhirat dengan amalan-amalan salehnya. Ya, namanya niat ya. Barakallahu fikum. Setiap orang pasti merasakan bab ini, tapi setidaknya apa? Sebisa mungkin dia cegah. Fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam as-sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan ta'isa abdud dinar. Celaka hamba dinar, hamba uang, hamba budak uang. Kalau ada duit senyum, kalau nggak ada duit, kalau ada duit ngekor, kalau nggak ada duit. Ta'isa abdul dirham, celaka hambanya dirham, duit sama. Ta'isa abdul khamisah, dan celaka juga hambanya khamisah. Nah, khamisah ini jenis burdu ya, jenis pakaian burdu ya, bisa selimut ya, khamisah. Ya, barangkali kalau disebutkan di sini termasuk apa, barang mewah lah intinya. Ya. Barang mewah. Ya, termasuk ya, misalkan kalau orang bawanya Ferrari, nemplok semua kan gitu. Ta'isa abdul khamilah, dan celakalah abdul khamilah. Nah, kalau afan, ini khamilah tadi ya, beludru itu yang khamilah. Kalau khamisah itu sejenis baju yang terbuat dari ya sutra, ya khazin, ya, sufin muallam, kanat min libasin nasi qadiman. Baik. Idza utiya radiya. Nah, ini sifatnya ini. Kalau orang budak dunia itu, budak duit itu sifatnya nampak dia. In u'tiya radiya. Kalau dikasih luar biasa, ridho dia, senang, cinta. Ya. Itu budak dunia, gampang. Makanya kalau antum mau berteman dengan budak dunia, antum kasih duit, ya. Jangankan antum panggil, tahu-tahu sudah di depan rumah. Itu orang kalau budak duit.
Baik. Wa in lam yu'ta sakhita. Tapi kalau nggak dikasih duit sudah murka dia. Ya. Kalau antum orang nggak punya duit, ya, nelpon si imam males, mau ngangkatnya juga imam. Ya. Ada orang kalau nggak punya duit itu nelpon, wah males orang mau ngangkat. Tapi kalau antum banyak duitnya, baru bunyi telolet pun langsung diangkatnya. Nah itulah kalau hamba duit. Ta'isa wan takasa. Ta'isa celaka dia. Wan takasa sama ya, wan takasa terbalik sama merugi juga. Wa idza syika falan taqash. Dan apabila syika dia tertusuk duri, falan taqasha, maka dia tidak mampu untuk mencabutnya. Tuba li 'abdi akhidhi bi'inani farasihi fi sabilillah. Nah ini, gembiralah, nikmatilah, bersenang-senanglah bagi seorang hamba yang memegang tali kekang kudanya untuk berjihad di jalan Allah. Ini jihad ya. Ash'atha ra'suhu, sehingga kepalanya pun tersibukkan dengan apa? Dengan berperang. Lupa dia untuk apa? Untuk merapihkan rambutnya, menyisirkan rambutnya, acak-acakan. Mubarratin qadamah, kakinya berdebu. Ini orang yang berjihad ya. In kana fil hirasah kana fil hirasah. Kalau dia ditaruh di bagian depan untuk jaga-jaga, maka dia pun akan berada di situ. Nah, ini sifatnya ya. Orang yang bahagia. Wa in kana fis saqah kana fis saqah. Kalau dia ditaruh di belakang, dia juga akan berada di situ. In ista'dzana lam yu'dzan lah. Tapi kalau misalkan dia minta izin, tidak akan diizini. Nah, ini orang kalau misalkan tidak menjadi budak dunia. Ya. Sifatnya gimana? Sifatnya semangat berjihad. Sampai kepalanya itu tidak terurus, kakinya berdebu, belepotan. Akhirnya apa? Orang pun ngelihatnya malas. Makanya dibilang apa? Kalau dia minta izin gak bakal diizinkan. Karena apa? Karena seperti tidak ada harganya. Wa in syafa'a lam yusyaffa. Kalau dia yang ngasih rekomendasi, itu tidak akan diterima rekomendasinya. Kalau ngasih nasihat tidak akan diterima. Ini sifatnya. Jadi kalau antum diperlakukan seperti itu oleh orang-orang yang tidak memuliakan, karena mungkin mereka adalah hamba-hamba dunia, maka jangan sedih. Ya, kita punya ilmu, kemudian mereka tidak memuliakan. Nah, antum jangan di situ. Jangan nimbrung di situ. Kenapa? Karena dalam rangka menjaga ilmu antum, menghormati ilmu antum. Masa antum biarkan ilmu antum dilecehkan? Tapi cari tempat-tempat yang memang bisa memuliakan ilmu antum. Taib. Fi sahih sahih al-Bukhari, ta'isa bi kasril ain, saqata, maknanya adalah terjatuh, wal muradu huna halaka, binasa. Al-khamisah saubu khazzin aw sufin mu'allamin. Ya, baju yang terbuat dari khazzin, yaitu sutra atau kain suf atau wol, kalau nggak salah suf ini wol, mu'allamin yang bercorak ya. Kanat min libasin nasi qadiman. Ini adalah pakaiannya orang dulu. Al-khamila bi fathil kha al-qatifa. Selimut yang jenis kainnya adalah al-baludru kalau. Intakasa ai awadahul maradu. Intakasa maksudnya apa? Terbiasa ditimpa sakit. Ini abdud dunia ini. Dia kerja semangat sampai lupa istirahat, akhirnya apa? Sakit-sakitan. Ini abdud dunia. Dan abdud dunia itu kaya enggak kaya, pikirannya apa? Pusing.
Wakila in qalaba ala ra'si, ada yang mengatakan terbalik di atas kepalanya, wa huwa du'aun alaihi bil khaybah. Dan intakasa ini adalah doa bagi seseorang yang hamba dunia tadi dengan kerugian, kebinasaan, kekecewaan. Syika asobatu syaukatun. Syika itu maksudnya tertusuk duri. Falantakasha fala yaqdiru ala intiqashiha, yaitu tidak mampu untuk mencabutnya, ay akhadaha bil minqash, yaitu mengambilnya dengan alat. Ya. Minqash ini ya seperti ini alat buat memahat ya. Alam intinya ini minqash, alat untuk mencabut mungkin ya maksudnya. Tuba ismun lil jannati aw syajaratin fiha. Nah, tuba itu adalah nama untuk syurga. Salah satu nama untuk syurga atau pohon yang ada di dalam syurga. Jadi orang yang sifatnya demikian bukan hamba dunia, kalau diajak berjihad ayo, ya kalau diajak menuntut ilmu ayo. Nah, maka balasannya adalah syurga atau pohon yang namanya tuba berada dalam syurga. Inan bis kasril ain, dengan kasrul ain, sayrul lijam, ya tali kekang untuk jalan, ya tali kekang yang digunakan supaya kendaraannya jalan tadi. Fisabilillahi ay jihadil musyrikin, maksudnya apa? Memerangi kaum musyrikin, bukan memerangi orang muslim, orang beriman. Ya, namanya jihad itu memerangi orang kafir. Ash'asa ra'suhu sifatun li'abdin majrurun bil fathati niyabatan al kasrati, adalah sifatnya abd yang hukumnya majrur dengan fathah sebagai pengganti dari kasrah. Li'annahu mamnu'un minas sarf, karena dia adalah mamnu' minas sarf. Wa ra'suhu fa'ilun, ra'su adalah fa'il, wa ma'nahu annahu sa'iru ra'si syaghalahu al jihadu anit tana'umi bil iddihan wa tasrih asy. Taib. Yang dimaksud adalah ash'asa ra'suhu adalah sa'iru ra'si, uban rambut. Uban rambut. Kenapa beruban? Syaghalahul jihadu anit tana'um, karena dia apa? Karena dia tersibukan dari melawan anit tana'um, bernikmat bil iddihan, dengan warna rambut, wa tasrihi syari, dan juga memerapihkan rambut, menyisiri rambut. Jadi apa? Rambutnya acak-acakan ya. Karena apa? Karena tadi dia tidak ada pikiran untuk menyisir, ya, tidak ada pikiran untuk mewarnai rambut dalam kondisi berjihad. Mugbaratin qadamah sifatun tsaniyatun li'abdin. Ini sifat kedua untuk abad. Wa qadamahu fa'ilun, qadama adalah fa'il, ay alaqahuma al-ghibaru wa turabu bi khilafil mutrafin al-mutana'imin. Yaitu apa? Kepalanya atau kedua kakinya atau tergantung padanya al-ghubar, yaitu debu, turab, pasir. Maksudnya apa? Dipenuhi dengan debu. Berbeda dengan orang yang bermewah-mewah, yang bernikmat-nikmat, ya, nggak ada. Keluar rumah pun pakai mobil nggak panas. Jadi makanya wajar kalau mereka bening-bening kan, ya. Karena debu juga enggak. Ya, kita cemang-cemong. Al-hirasa bi kasril ha, dengan kasrah ha, ay yakunu fi himayatil jaish, yaitu berada untuk menjaga para tentara, ghairu muksirin, dan dia tidak berlengah-lengah, wala ghafilin, tidak lalai. Maksudnya tatkala dia menjaga, diperintahkan untuk di depan, dia tidak lengah, tidak takut, tidak lari. Fisaqa ay yakunu fi akhiril jaish, tapi kalau dia ditempatkan di akhir tentara, di bagian paling belakang, li annahu yuqallibu nafsahu fi masalihil jihad, karena dia
membalikan dirinya, menjadikan dirinya untuk masalah jihad, ya, urusan jihad. Ini sta'dzana ay lidukhuli 'alal umara. Ya. Apabila dia minta izin apa? Untuk masuk kepada para pemimpin. Lam yu'dzan lah, maka tidak akan diberi izin. Apa sebabnya? Di annahu la jahalahu 'indahum. Karena dia tidak memiliki kedudukan di sisi para pemerintah tadi, ya. Itu kalau misalkan apa? Antum bergaulnya dengan hamba dunia. Kalau antum mau bergaul dengan hamba dunia, maka antum harus punya dunia. Ya. Jangan harap antum dengan ilmu yang antum punya dari ilmu dunia, dari ilmu agama, antum bergabung dengan mereka kemudian dimuliakan. Jangan harap. Ya. Karena prioritas mereka bukan itu. Prioritas mereka adalah dinar dirham, duit. Likaunihi la yaksud bi'amalihi ad-dunya. Karena memang kenapa dia nggak punya kedudukan? Dia tidak bermaksud dengan amalannya dunia. Wa tazallufa ilal umara, dan menjilat kepada para pemerintah. Ya, itu bukan tujuan dia dari belajar, ya. Makanya wajar kalau nggak dikenal. Ya, jangan mentang-mentang antum punya ilmu, tahu-tahu antum datang ke istana presiden bilang saya hafal Quran, lulusan Darul Hadis. Ya, mereka pasti tidak menganggap, ya. Karena itu bukan suatu kemuliaan menurut mereka. Wa in syafa'a ay al ja'atuhu al halu ila an yatawassata fi amrin yuhibbuhu Allah wa rasulah min qada'i hawaijin nas. Apabila dia memberikan syafaat, yaitu suatu kondisi yang menyandarkan dia kepada untuk menjadi penengah suatu urusan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, berupa apa? Menunaikan hajat-hajat manusia. Ya. Si imam mudir misalnya, santrinya mau masuk UI, ya, belajar ilmu dunia, minta rekomendasi imam lulusan Darul Hadis. Yang gak bakal diterima, ya, siapa ini orang kan? Nah, itulah gambarannya. Lam yusyaffa bi fatil fa al musyaddada. Dengan fathah fa ay lam tuqbal syafa'atuhu 'indal umara wa nahwi. Gak bakal diterima syafaatnya itu, rekomendasinya, ya, oleh para amir dan yang semisal mereka. Ya, jangankan kitab Nabi sendiri tidak diterima, ya, tatkala mengirim surat kepada raja-raja itu gak diterima, bahkan disobek. Al-ma'na lijmali lil hadis, makna secara global untuk hadis ini adalah yusawwirun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis halata rajulain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam hadis ini kondisi dua laki-laki. Yang pertama, ahaduhuma minatullabid dunya. Ya, salah satunya dari para penuntut dunia, pencari dunia, ya. Kalau orang antum punya teman termasuk dari pencari dunia, antum tinggalkan, ya. Kalau apa-apa ngomongnya dunia, apa-apa ngomong dia, catatan, ya, dalam urusan akhirat dia tujuannya dunia, itu maksudnya yang dibahas itu, ya. Tapi kalau misalkan memang itu amalan-amalan dunia, misalkan kerja memang untuk gaji segini, dagang supaya apa namanya, ngomongin masalah marketing dagang, ngomongin masalah marketing kerjaan, ini nggak ada masalah, ya, jangan antum tinggalkan, itu urusan, karena itu amalan dunia. Kalau dia diniatkan untuk dunia, ya wajar, karena itu amalan dunia. Yang dimaksud adalah kalau yang dibahas amalan akhirat tapi tujuannya dunia. Nah, kalau antum punya teman seperti ini, antum tinggalkan, ya. Ayo, nanti malam kita ngaji di rumah fulan, lumayan ada nasi bebek. Taib. Wal akharu min tullabil akhirah, dan yang lain termasuk para penuntut akhirat. Nah, ini yang kita harus pegang. Kalau orang yang mencarinya akhirat terus, dia ngomongin dunia juga ujungnya ke akhirat. Dia ngomongin kerjaan dunia, marketing, dagangan, pasti ujung-ujungnya akhirat. Supaya kita laris dagangannya, sehingga kita mudah untuk sedekah, supaya kita bisa nabung untuk haji. Nah, ini enak.
kalau para pencari akhirat. Tapi ya sulit ya di zaman sekarang, zaman fitnah, zaman syahwat ya. Jangankan para orang awam, justru yang punya ilmu sendiri ya kadangkala lupa dengan pembahasan yang demikian, kadangkala lupa untuk mengamalkan ilmunya atau memang sengaja. Fatalibud dunya sara 'abdan laha yarda laha wa yaskhatu laha. Maka orang kalau mencari dunia itu akan menjadi budak dunia, sehingga dia pun ridho karena dunia, benci juga karena dunia. Bukan lagi ridho karena Allah. Wa dzakara fi haqqi hadza ma huwa du'aun bi lafdzil khabar. Maka Nabi menyebutkan tentang haknya orang ini, yaitu doa dengan lafaz pengabaran. Ya di sini kan sebetulnya khobariyah ya, jumlahnya khobariyah. Jumlah khobariyah itu yang berkaitan dengan kedustaan dan juga pembenaran. Ada namanya jumlah insya'iyah. Insya'iyah itu tidak berkaitan dengan kedustaan atau kebenaran. Contohnya perintah, contohnya berdoa. Nah, tapi kalau di sini kalimatnya adalah jumlah khobariyah. Ya, tapi yang diinginkan maknanya adalah doa, yaitu insya'iyah. Ta'isa wa antakasha wa idza syika falan taqash. Ai idza asabahu syarrun lam yakhruj minhu wa lam yuflih. Nah, kalau dia tertimpa musibah, dia tidak bisa keluar lagi. Tidak bisa selamat, beruntung. Nah, ini kalau abdud dunia. Kalau sudah kena musibah, tidak akan bisa keluar. Kenapa? Karena nggak ada yang memotivasi dia, tidak ada yang menghibur dia. Yang ada apa? Ya banyak hamba-hamba dunia gara-gara ya slot bunuh diri. Ya, artinya memang nggak keluar berarti kan dari keburukan tadi. Falana lal matluba wala khalusa minal marhu. Sehingga dia tidak akan mendapatkan yang diinginkan. Dia juga tidak bisa lepas dari hal yang ditakuti. Ya, yang harus ditinggalkan, yang dijauhi, yang dia kabur darinya. Wasara abdan lima yahwahu min syahwatihi. Maka dia menjadi hamba sesuatu yahwahu yang mendorong dia dari syahwat. Ya, nafsu, dia menjadi hambanya nafsu, apapun yang diinginkan jiwanya diikuti. La silata lahu bi rabbih. Maka tidak ada hubungan antara dia dengan Allah, yukhallisuhu bisababiha, yang dia ikhlaskan dengan sebab silah tersebut, hubungan ini mimma waqa'a fihi, dari apa yang dia terjadi padanya. Jadi nggak ada hubungannya dengan Allah karena seluruhnya dunia. Ya, seluruhnya dunia. Apa-apa dunia, tatkala dia terjatuh, dia pun tidak bisa menghibur dirinya. Summa bayyana sallallahu alaihi wasallam hala abdillahi sadiqis sa'i fi maradihi al-mubta'id an masakhitihi as-sabiri ala masyaqqatin nasab wa ta'ab. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kondisi hamba yang jujur, berusaha untuk mendapatkan hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, jauh dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah, sabar di atas penatnya at-ta'ab, penatnya kelelahan, kesulitan. Wa annahu lam yatafarrag litaraf, dia juga tidak menyibukkan dirinya untuk kemewahan, wa nailil muladzat ya, dan untuk mendapatkan hal-hal yang lezat, kenikmatan. Walam yatadhahar amaman nasi hatta yu'rafa ladaihim wa yakunu dza jahin indahum, dia juga tidak menampak-nampakkan dirinya di depan manusia sehingga dikenal di sisi mereka orang yang memiliki kedudukan ya. Enggak, dia ini sifatnya sudah ya. Dapat alhamdulillah, enggak dapat sudah. Dia tidak mencari dunia. Tidak mencari dunia dan juga tidak berusaha untuk tampil di kalangan manusia, di tengah-tengah manusia sebagai orang yang disanjung, dipuji. Li'annahu lam yurid bi'amalihi dunya. Kenapa? Karena memang dia tidak menginginkan dengan amalannya dunia. Wa nailil jah, dan bukan untuk juga mendapatkan kedudukan. Bal arada bihi wajh Allah wa daral akhirah. Bahkan dia menginginkan dengan amalan itu wajah Allah dan rumah akhirat. Fa jazaohu anna lahul jannata aw syajaratan fiha.
maka sebagai balasan dia mendapatkan syurga atau pohon yang di dalam syurga. Munasabatu dzikril hadis fil bab, kecocokan penyebutan hadis ini dalam bab adalah anna fihi dzammal amal li ajli dunya, bahwa di dalam bab tersebut menjelaskan terdapat celaan terhadap amalan karena dunia, wa madhil amali li ajli akhirah, dan memuji amalan yang niatnya adalah akhirat. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Al-ula dzamul amali li ajli dunya, mencela amalan karena dunia. Wa madhil amali li ajli akhirah, dan memuji amalan karena akhirat. Atsaniya fadlu tawadhu'. Nah, di sini keutamaan tawadhu', ya. Asalisah, ya dia di antara apa? Sebab seseorang bertawadhu adalah tatkala dia beramal hanya untuk akhirat. Sehingga dia lupa untuk apa? Untuk menghiasi dirinya di hadapan manusia, untuk merasa dirinya lebih layak dibandingkan mereka. Asal fathul jihad fi sabilillah, keutamaan jihad di jalan Allah, ya. Balasannya adalah surga. Arabi adam mutarafi wa tana'um, tercela, bermewah-mewah, berlezat-lezat, ya. Tapi bukan juga berarti antum ya tadi ya acak-acakan, ya, jadi cemang-cemong, enggak. Ya bermewah-mewahan, hal-hal yang antum enggak butuh antum beli, perkara-perkara yang sifatnya tabdzir antum dapati, nah antum usahakan, ya. Contoh misalkan ya, baju terbuat dari emas, contoh misalkan. Nah ini namanya taraf, ya. Atau misalkan tiangnya dari emas, nah, tiang rumah, pulpen dari emas, nah ini namanya taraf, bermewah-mewah, ya. Itu yang nggak boleh, ya. Dan juga bukan berarti tatkala dicela bermewah-mewahan antum nggak mandi seminggu, nggak juga, ya. Nah ini nggak boleh, justru apa? At-tuhur syatrul iman, ya. Bersesuci itu termasuk bagian iman, ya. Wa madhu al-khusyunati war-rujulah wal quwwah. Dan juga apa namanya, tercelanya sifat keras kepala, sifat ya kejantanan dan kekuatan, bukan tercela, afwan. Madhu dipuji. Khusyuna sifat ya, keras, sifat kuat maksudnya, bukan keras kepala, ya. Warrujulati, dan juga kelaki-lakian. Nah, jangan letoy. Wal quwati, kekuatan. Nih, jalan itu yang tegas, mam, supaya enggak nabrak tembok, benjol. Lianna dzalika mimma yu'inu 'alal jihad fi sabilillah, karena itu termasuk hal yang menolong seseorang untuk berjihad di jalan Allah. Ya kalau letoy gimana antum mau lari, ya, mau nyerang, mau nyerbu, keinjak orang. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.